Untuk menuju sukses dalam usaha peternakan ayam kampung, yang perlu kita pelajari di awal adalah cara perawatan ayam. Bagaimana caranya agar ayam ini bisa hidup sampai panen. Karena percuma kita membuat perhitungan keuntungan dan segala macamnya, kalau misalkan ayamnya mati, apa yang mau dihitung? Yang ada kita bangkrut. Jadi masih banyak sekali yang keliru. Banyak yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari ternak ayam kampung, tetapi mereka melupakan prosesnya. Kebanyakan mereka berpikir ketika pelihara ayam 100 ekor misalnya, maka nanti untungnya sekian. Tetapi mereka melupakan prosesnya. Nah, inilah yang kemudian banyak sekali peternak pemula itu yang gulung tikar. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Channel yang membahas seputar budidaya peternakan ayam kampung. Banyak sekali dari teman-teman kita, khususnya yang masih pemula dalam ternak ayam kampung, mereka mengeluhkan kerugian. Yang pada akhirnya mereka memilih untuk gulung tikar, tidak mau lagi untuk beternak ayam kampung. Pada awalnya mereka biasanya itu diburu nafsu untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari usaha ternak ayam kampung ini. Tetapi mereka belum tahu bagaimana prosesnya secara detail. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing bersama membahas tentang bagaimana cara beternak ayam kampung agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biasanya. Sebelum kita lanjut, bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa teman-teman untuk melihat kolom deskripsi. Baik, kita akan mulai dari nol teman-teman. Ketika kita baru memulai ternak ayam kampung, anggaplah kita mulai dengan memelihara indukan. Setelah indukan itu kita pelihara, kita rawat dengan baik, maka pasti akan menghasilkan telur. Kemudian setelah telur ini dierami, nanti menetas, kita akan panen DOC teman-teman. Kita panen anak ayam. Setelah kita berhasil panen anak ayam, maka tentu saja anak ayam ini akan kita besarkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membesarkan DOC ataupun anak ayam supaya cepat besar dan supaya sehat sampai panen. Di sini diperlukan metode, trik, serta strategi khusus teman-teman. Karena banyak sekali yang masih mengalami kegagalan di dalam membesarkan DOC, membesarkan anak ayam sampai panen. Biasanya di usia 1 minggu itu banyak yang mulai sakit ayamnya. Nanti di usia 2 minggu banyak yang mulai tumbang, ayamnya mati. Di usia 3 minggu makin banyak lagi yang mati, dan sampai usia menjelang panen ayamnya hanya tersisa sedikit atau bahkan ludes semuanya. Kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali itu yang mengalaminya biasanya peternak pemula, khususnya peternak yang masih benar-benar pemula dan belum tahu cara-cara perawatan ayam, khususnya ternak DOC atau membesarkan anak ayam. Bahkan kami sendiri pun dulu juga pernah mengalaminya teman-teman. Untuk membesarkan DOC hingga usia panen itu rasanya sulit sekali. Usia DOC memang merupakan usia yang paling rentan terhadap penyakit. Di sini rawan sekali terjadi kematian. Anak ayam itu rawan gampang sakit dan gampang mati. Sehingga ketika kita berhasil untuk membesarkan DOC anak ayam ini mulai dari 0 hingga usia 2 bulan ke atas, maka kemungkinan besar kita akan berhasil. Oke, pertanyaannya adalah trik apa atau strategi apa yang harus digunakan untuk membesarkan DOC? Pertama, kita harus tahu bahwa DOC yang baik itu berasal dari indukan yang baik juga. Jadi paling aman ya kita pelihara indukan sendiri, seleksi indukan yang bagus. Atau kalau mau beli DOC maka kita harus jeli. Pilih DOC yang sehat, badannya yang gemuk, kakinya segar, matanya cerah, pantatnya bersih, lincah, dan sebagainya. Setelah mendapatkan DOC yang bagus, langkah berikutnya saat pertama kali DOC itu datang, langsung saja segera dimasukkan ke kandang brooding. Tujuannya supaya mereka tidak kedinginan. Wadah pakan, wadah minum, kemudian lampu penghangat, semuanya harus disiapkan.
Setelah DOC masuk kandang, kita bisa memberikan air gula merah. Untuk apa? Supaya ayam yang lemes, mungkin karena perjalanan ya, bisa jadi mereka agak-agak lemes gitu, diberi gula merah supaya segera segar kembali. Setelah itu, jarak beberapa saat kita berikan pakan. DOC usia 0 sampai 4 hari sebaiknya diberi pakan yang butirannya halus, teman-teman. Kalau ayam yang masih kecil, ini kan pencernaannya masih belum optimal. Itulah kenapa sebaiknya kita berikan pakan yang halus. Untuk jenis pakan DOC di masa brooding, sebaiknya pakai full pur pabrikan saja. Dengan kandungan protein 21% hingga 23%. Itu yang paling umum. Mereknya bebas, terserah teman-teman selera masing-masing. Yang penting kandungannya sesuai. Misalnya saja teman-teman pakai BR1, 611, 511, itu semuanya menurut kami sangat bagus. Nanti setelah anak ayam itu usianya 1 bulan ke atas, teman-teman bisa mengubah pakannya dari pakan yang full pur pabrikan menjadi pakan campuran, atau mungkin dari pakan pabrikan yang harganya mahal ke pakan pabrikan yang harganya sedikit lebih murah. Kalau misalkan teman-teman mau terus memakai pakan full pabrikan yang mahal, itu juga tidak masalah, itu malah bagus untuk pertumbuhan ayamnya, pasti bagus. Tetapi masalahnya nanti adalah biaya pakannya boros, teman-teman. Kalau populasi ayamnya banyak, mungkin masih tidak masalah ya pakai full pur, karena keuntungannya walaupun sedikit, karena populasinya banyak, akhirnya kan tinggal dikalikan, keuntungannya tetap akan cukup banyak. Tetapi jika populasi ayamnya sedikit, kemudian pakai pakan full pur pabrikan, pasti untungnya sangat tipis, teman-teman. Kemudian tentang cara pemberian pakan atau pola jadwal pemberian pakan. Jadi untuk pemberian pakan ini ada 2 metode. Cara yang pertama, pakan diberikan 1 kali, langsung diberikan banyak untuk jatah 1 hari. Lalu cara yang kedua, diberikan pakan sehari 2 kali ataupun sehari 3 kali. Jika teman-teman memiliki banyak waktu luang, kami sarankan teman-teman berikan saja pakan sehari itu 3 kali. Tapi kalau teman-teman sibuk, mungkin ya kekurangan waktu luang, maka sehari diberi pakan 1 kali itu juga tidak masalah, teman-teman. Asalkan takarannya tepat, takarannya pas. Pemberian pakan sehari 1 kali ini lebih efisien waktu dan juga efisien tenaga. Tetapi kelemahannya adalah ada kemungkinan kotoran ayam itu akan bercampur ke pakan. Kemudian pakannya kurang fresh karena pakan yang diberikan tidak langsung habis. Oke, jika kita sudah disiplin di dalam merawat ayam, seiring dengan berjalannya waktu, maka tentu saja ayam yang kita pelihara ini akan semakin besar, teman-teman. Ketika ayam semakin besar, maka wajib dilakukan pelebaran kandang atau pemindahan ayam dari kandang yang awalnya kandang kecil atau yang sempit dipindah ke kandang yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan populasi di kandang, supaya tetap ada ruang gerak yang cukup untuk ayam-ayam kita. Salah satu penyebab tingginya angka kematian itu adalah kandang yang terlalu sempit, populasi ayamnya terlalu padat, sehingga ayam itu kekurangan udara segar, desak-desakan. Ayam juga itu bisa stres, bisa kadang saling mematuk sesama temannya. Jadi sirkulasi udara itu harus diperhatikan, teman-teman. Benar-benar harus diperhatikan. Kalau teman-teman punya lahan yang luas, kami lebih suka itu mengumbar ayam. Dengan begitu sirkulasi udaranya benar-benar lepas. Kemudian pergerakan ayam juga lebih leluasa. Mereka bisa berlarian, berlompatan, sehingga otot-otot ayam itu akan lebih kuat. Rasa dagingnya pun nanti akan lebih kenyal dan gurih, teman-teman. Oh ya, satu lagi yang tidak kalah penting itu adalah air minum. Usahakan air minum selalu tersedia. Wadah minum itu kalau bisa ya dicuci setiap hari. Kalaupun minumnya belum habis, ya kalau bisa walaupun belum habis, itu sebaiknya tetap air minum itu diambil, dicuci, diganti dengan air yang baru. Itu yang paling aman. Apalagi kalau air minumnya itu bekas kita pemberian vitamin, nah itu wajib. Kurang dari 24 jam kalau bisa diambil, dicuci, ganti air yang baru. Oke, sekarang masuk ke penjualan. Jika ternak kita hanyalah skala kecil, populasinya sedikit,
maka target pasar kita yang pertama adalah konsumen langsung. Siapa itu konsumen langsung? Konsumen langsung yaitu orang yang mengkonsumsi ayam untuk diri mereka sendiri. Misalnya kita jual ke teman-teman kita jual ke orang-orang di sekitar kita. Kita cari siapa yang kepengen makan daging ayam kampung. Kemudian target yang kedua adalah pedagang kuliner. Kita tawarkan ke mereka. Sekarang ini kan kuliner semakin banyak macamnya ya teman-teman ya. Ada ayam goreng, ayam penyet, ayam geprek, lalapan ayam dan sebagainya. Atau bisa juga kita pasarkan secara online. Intinya jual ke konsumen langsung. Target utama konsumen langsung, target kedua adalah kuliner, pedagang kuliner. Jika kesulitan mendapatkan konsumen langsung, maka target pedagang kuliner juga kesulitan. Nah, jalan terakhir barulah ke bakul. Tapi bakul ini jadikan sebagai pilihan terakhir, karena kalau jual ke bakul biasanya ya di situ keuntungannya memang lebih sedikit ya dibandingkan dengan keuntungan ketika jual ke pedagang kuliner ataupun ke konsumen langsung. Tiba-tiba saja video kita sudah habis teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua.